Nah, karantina ini tuh yang kontak erat. Jadi belum positif, tidak positif, tidak bergejala, tapi dia kontak erat dengan dengan orang yang positif COVID, itu harus karantina. Nah, kalau ngomongin data nih di Kelurahan Kerica sejauh ini sampai dengan Januari 2021 itu Bu Erna, angkanya di angka berapa nih Bu Erna? Kelurahan Kerica itu sudah mencapai 84 kasus. 84 kasus konfirmasi positif. Iya. Podcast ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tim Gada Bima kali ini balik bersama dengan podcast perdana. Ini adalah pertama kali kami bikin podcast karena pengen punya suasana lain dalam mengedukasi. Dan di podcast perdana ini kami sudah menghadirkan dua narasumber yang nanti akan berbincang terkait COVID-19. Sudah bersama saya di sini Sugeng Siang Ibu Dr. Teresia Ari Kristanti. Sugeng Siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang, biasa dipanggil dengan Dr. Kristi begitu ya? Dr. Kristi, beliau adalah dokter pembina wilayah Kerica dari Puskesmas Tegalrejo. Lalu yang kedua adalah Ibu Tri Ernawati atau biasa dipanggil Bu Erna. Sugeng siang, selamat datang Ibu. Beliau adalah surveillance Kelurahan Kerica dari Puskesmas Tegalrejo. Nah, kali ini di podcast perdana kita akan membahas terkait COVID-19 ini Bu Dokter dan Bu Erna. Saya pertama ingin menanyakan, tapi sebelumnya saya tanya kabarnya dulu boleh ya gitu. Apa kabar ini? Ini beliau berdua ini pastinya lelah sekali ngurusin warga masyarakat, mengedukasi dari Puskesmas Tegalrejo beberapa program yang langsung nyasar dampingan ke warga masyarakat begitu. Saya tanya kabarnya dulu, masih semangat? Sehat dok? Sehat, alhamdulillah ya. Luar Sehat. biasa lah. Luar biasa, alhamdulillah. Ya. Nah, lalu nih sekarang saya ingin langsung ke pertanyaan pertama. Kalau kita bicara sekarang kan virus corona, COVID-19 gitu, itu sebenarnya bedanya apa sih antara virus corona dan COVID-19 gitu dokter? Atau Bu Erna, monggo. Virus corona itu kan suatu virus ya. Jadi yang menyebabkan penyakit COVID-19 adalah virus corona, tipenya SARS-CoV-2. Itu salah satu jenis dari virus corona. Sedangkan COVID-19 sendiri adalah penyakitnya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Itu perbedaannya ya. Oke, jadi virusnya itu virus corona. Jadi jauhi virus corona agar kita tidak terkena COVID-19 gitu atau COVID-19. Oke, ini sederhana sekali tapi kadang saya masih bingung. Lalu sebenarnya nih media dari tubuh penderita dokter atau Bu Erna yang menularkan virus ini itu apa sih dokter? Jadi yang bisa menularkan adalah percikan ludah yang ukurannya kecil sekali ya. Jadi namanya droplet yang keluar dari seorang penderita yang positif COVID-19 ya, positif corona ya. Jadi dropletnya itu sendiri bisa keluar pertama saat orang itu batuk, bersin, ataupun berbicara. Dan perlu diingat bahwa yang keluar itu tidak hanya dari mulut, tapi juga dari hidung. Jadi walaupun kalau kita untuk pakai masker yang menutup mulutnya, tetap bisa keluar lewat hidung. Jadi memang masker itu harus tertutup, menutup hidung dan mulut. Memang terbatas pada cairan di hidung dan mulut atau memang dari air mata gitu bisa nggak dokter? Ya, yang bisa menularkan memang yang keluar dari hidung dan mulut, tetapi dia itu bisa masuk lewat mata. Kalau kita terkena droplet atau percikannya itu masuk lewat mata kita, nah itu kita juga bisa tertular. Gitu. Makanya disarankan orang pakai face shield, pakai kacamata. Jadi kalau keringat gitu nggak apa-apa ya dokter? Enggak. Jadi memang selama si penderita sudah menutup area hidung dan mulut, dropletnya tidak keluar kemana-mana, resiko menularkan ke orang lain menjadi lebih rendah begitu Lebih dokter? rendah, ya. Tapi kalau misalnya kita dari tempat umum, berarti habis pegang-pegang sesuatu, yang maksudnya kayak pegang handle pintu di tempat umum, itu disarankan tidak ngucap mata atau gitu. Betul Karena sekali. bisa masuk nggak cuma lewat hidung mulut, tapi juga mata gitu. Benar sekali. Nah ini kenapa harus cuci tangan gitu ya sebelum Ya. makan, sebelum beraktivitas. Oke dokter, ini menambah wawasan lagi saya gitu. Gak apa hari ini pokoknya saya kelihatan bego. Yang penting saya pengen banyak belajar gitu dari dokter, mumpung ada dokter. Jadi saya akan tanyakan banyak hal. Teman-teman subscriber juga bisa nanti live chat dengan dokter dan akan dijawab langsung. Bisa sampaikan pertanyaannya di YouTube channel Tim Gada Bima.
Nah, ketika sudah ada virus corona COVID-19 dalam upaya pencegahannya nih dokter, tindakan apa yang memang seharusnya dilakukan untuk melindungi diri kita maupun keluarga? Jadi kalau 3M itu sudah pada familiar ya. Tetapi yang mau saya tekankan di sini itu yang pertama itu adalah menjaga jarak. Justru dimulai dari menjaga jarak dulu. Pertama menjaga jarak. Jadi minimal jaraknya kan 2 meter ya, lebih dari 2 meter. Yang kedua kalau jarak itu tidak bisa dipenuhi untuk dijaga, kita pakai masker. Atau bisa memenuhi jarak 2 meter tapi ruangannya tertutup. Nah itu kita harus pakai masker. Dan yang ketiga, kita harus mencuci tangan sering-sering karena barang benda yang di sekitar kita mungkin sudah terkontaminasi dengan droplet yang mengandung virus corona. Dan memakai maskernya seperti tadi dokter bilang gitu, menutupi area hidung dan mulut. Ya. Lalu kalau misalnya nih terpaksa mau makan gitu dokter, sudah sampai di warung, itu cara membuka masker yang benar tuh gimana sih sebenarnya? Hal yang tidak boleh dipegang gitu. Ya. Jadi begitu kita pakai masker bagian depan sini, ini sudah ada kemungkinan tertempel virus corona ya atau virus yang lain. Makanya kita tidak memegang bagian depan. Yang kita pegang bagian talinya. Langsung kita lepas, kita simpan. Kemudian setelah kita melepas masker, harus cuci tangan. Karena bagian tali ini juga mungkin terkontaminasi. Jadi kalau lagi di warung makan, itu bukan cuci tangan, lepas masker lalu makan gitu dokter ya. Sebaiknya cuci tangan dulu sebelum masuk. Lepas masker, cuci tangan lagi. Lalu kalau repot sekarang tuh banyak hand sanitizer gitu ya. Pakai hand sanitizer bisa efektif tuh dokter. Efektif asalkan tangan tidak terlihat kotor. Oke, jadi awalnya cuci tangan, setelah lepas masker mungkin bisa pakai hand sanitizer Ya. kalau di dalam warung. Ya. Selama di dalam warung, makan saja di situ, nggak usah banyak ngomong gitu ya dokter. Betul sekali. Dan setelahnya mungkin bisa dilap-lap hand sanitizer lagi di meja karena kita memang harus melindungi diri dan keluarga gitu. Setidaknya itu hal yang harus dilakukan. Ya. Lalu apa lagi nih pesan yang harus dilakukan lagi selain 3M? Lagi kan yang familiar itu 3M ya. Iya. Sekarang itu 4M. Oh tambah lagi. Yang satu lagi menghindari kerumunan. Kerumunan. Penting sekali ya. Jadi kalau nggak penting banget gitu nggak usah. Iya. Ya. Berbelanja di mall itu lebih baik tidak usah. Kerumunan tuh berarti kalau 2-3 orang sudah kerumunan ya? Ya, kalau intinya kerumunan kan kita tidak bisa menjaga jarak. Oh, ya, begitu. Iya kan? Jadi kalau dalam antrian kita masih bisa jaga jarak 2 meter tuh masih aman begitu ya? Asalkan ruangannya ventilasinya baik. Ventilasi. Nah ini Kalau banyak misalnya banget nih ya, faktornya ternyata. Di apa ya tempat tertutup ASEAN gitu ya? Apa ya? Bank mungkin ya? Ya misal antrian di bank Bank gitu. gitu kan? Nah itu ya cukup berisiko walaupun kita dijarakin 1,5 meter 2 meter tapi kan dia sirkulasinya kurang bagus. Jadi kalau Itu misalnya juga terpaksa harus ke bank, ini ada beberapa lansia memang harus ngurus pensiun atau apa datang ke bank gitu. Pulang dari bank pokoknya harus mandi, ganti Iya, baju gitu ya. Betul sekali. Selain cuci tangan lah, jangan lelah pokoknya. Nah terkait pencegahan tadi dan apa yang harus dilakukan, saya mengamati memang kita tuh pernah melewati masa-masa lebay dokter atau bu. Jadi di awal itu saya lihat orang itu overreaktif, ya memang saking takutnya gitu. Jadi apa yang dilakukan tuh lebay banget. Nah setelah masa lebay lewat itu, sekarang tuh masuk fase abai. Lelah sebenarnya. Dan ya sudah gitu, mereka sudah mulai seolah-olah berdamai dengan COVID-19. Nah itu bagaimana dokter? Tadi ya kata terakhir tadi ya berdamai itu sebenarnya ya memang tepat sekali. Jadi kita harus berdamai dengan corona ya, karena itu ada di sekitar kita dan itu kan menularnya dari orang ke orang. Jadi satu-satunya cara ya berdamai dengan cara 4M tadi ya, 4M tadi dengan yang menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, supaya kita tetap aman. Karena ini virus belum akan pergi cepat-cepat kayaknya. Jadi berdamai itu beda dengan menyerah ya? Iya, berdamai itu yang menerima keadaan. Oh sekarang itu memang ada corona di mana-mana. Kita harus mengubah kebiasaan, kebudayaan kita, perilaku kita ya sehari-hari supaya menjadi budaya yang baru. Kalau kita keluar rumah harus bawa hand sanitizer, kalau kita pergi ketemu orang harus pakai masker. Kalau kita bisa berdamai seperti itu, menerima kebiasaan dan gaya hidup yang baru, saya rasa baru bisa terjadi new normal.
Begitu. Jadi berdamai dulu ya gitu. Pahami, lakukan apa yang harus dilakukan. Lalu saya ingin bertanya sekarang dokter. Berdasarkan data nih Bu Erna, dulu tuh kan corona tuh cuma ada di berita begitu, bahkan nggak ada di sekeliling kita. Jadi kalau teman-teman mengedukasi juga ada yang percaya, bahkan masih ada yang apakah benar nih ada corona di sekitar kita. Tapi sekarang datanya tuh sudah masuk di kota Jogja, wilayah Kelurahan Kricak, tetangga kita banyak yang terpapar. Nah, kalau ngomongin data nih di Kelurahan Kricak sejauh ini sampai dengan Januari 2021 itu Bu Erna, angkanya di angka berapa nih Bu Erna? Kelurahan Kricak itu sudah mencapai 84 kasus. 84 kasus konfirmasi positif. Iya. Kemudian yang meninggal itu sudah 5. Kemudian kasus yang masih aktif sampai saat ini tanggal 21 ini ada 18. Masih ada 18 kasus Iya. aktif di wilayah Kelurahan Iya, Kricak. itu sudah kita edukasi untuk isolasi mandiri. Ini Dan- angkanya menurut saya tinggi sekali loh ini Bu Erna. Iya. Jadi di kota Jogja, Kricak termasuk wilayah yang cukup harus aware, mengkhawatirkan gitu loh. Dan berarti ini saya agak deg-degan gitu ngomongin angka tuh ternyata wakeh. Dan ini orang guyonan, ini beneran. Berdasarkan data mereka yang sudah dinyatakan positif COVID-19 pun juga sudah melalui tes kan, jadi sudah dipastikan memang harus menjalani, ada yang karantina mandiri, ada karantina di shelter juga gitu. Iya, tapi untuk Kelurahan Kricak saat ini nggak ada yang di shelter, semua isolasi mandiri. Semua isolasi mandiri. Tapi pernah ada dari kasus Pernah. itu yang di shelter Iya. pemerintah gitu. Iya. Lalu ada kasus kematian tadi sampai 5 kasus sejauh Iya. ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sedih juga sebenarnya. Ini sekelurahan doang loh. Sampai dengan Januari 2021. Semoga stop di 5. Butuh kerja sama teman-teman semuanya. Nah, dokter apa sih yang harus dilakukan nih ketika tetangga sekarang ini nggak ngomong jauh-jauh lah gitu, tetangga, se-RT, se-RW, kerabat atau keluarga yang terpapar virus corona? Ya, mungkin sekarang ya akhir-akhir ini mulai sudah Desember Januari itu kalau masyarakat sadari ya, rata-rata hampir semua RW di Kelurahan Kricak ini ada ya. Jadi bukan sesuatu yang jauh. Ini sekarang kan di dekat kita ya, ada yang positif. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama melapor ke puskesmas. Bisa melalui telepon, bisa melalui WA yang ada hotline puskesmas juga. Juga bisa menghubungi surveillance kelurahan, masing-masing kelurahan. Ini para pamong ketua RT RW tentunya sudah punya nomornya Bu Erna ya. Ya. Jadi kalau warga masyarakat melapor ke Pak RT atau Pak RW, Bisa. nanti biar Pak RT Pak RW-nya gitu yang lapor ke. Jadi nggak rumit, pokoknya intinya lapor ke puskesmas Ya, gitu. nanti puskesmas akan mendampingi dan mengarahkan apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama untuk pasien ya. Dan kemudian untuk keluarga yang kedua adalah memberi dukungan moral ya, dukungan moral, material, kebutuhan sehari-hari itu kan harus dicukupi ya. Ini peran keluarga dan mungkin tetangga sekitar. Yang ketiga, menghindari memberikan stigma ya. Stigma untuk yang positif COVID ya, karena semua orang itu bisa positif sekarang ini. Kemudian selain itu, untuk penderita sendiri kan ada 2 pilihan ya, isolasi mandiri atau isolasi dan dirawat di rumah sakit. Itu nanti dibahas di belakangnya. Kemudian ada 2 istilah sebenarnya. Ada namanya isolasi dan ada namanya karantina. Nah, bedanya apa nih dokter? Bedanya apa ya? Bedanya isolasi itu khusus untuk yang sakit, yang bukan sakit ya, positif. Hasil pemeriksaan PCR-nya positif COVID. Itu namanya isolasi. Dan karantina ini untuk yang kontak erat. Jadi belum positif, tidak bergejala, tapi dia kontak erat dengan dengan orang yang positif COVID, itu harus karantina. Rata-rata waktu untuk karantina itu berapa lama? Kalau karantina standar 14 hari. 14 hari itu membatasi kontak dengan orang lain juga? Orang lain, termasuk dengan orang yang serumah. Oke. Walaupun dia tidak ada keluhan atau gejala apa-apa, tetap harus karantina. Selama 14 hari itu. Ngapain? Ya kita memantau nanti selama 14 hari itu apakah muncul gejala ataupun tidak. Kalau muncul gejala nanti akan diusulkan untuk swab PCR. Kalau tidak muncul gejala, harapan kita nggak ada gejala ya, dia sehat-sehat terus, ya tetap selesaikan karantina 14 hari. Begitu. Nah, ini tadi Bu Erna juga menyampaikan sekarang lagi sedang ada yang menjalani proses itu kan gitu.
kalau rumahnya nggak memungkinkan gitu Bu, saya pikiran kalau rumahnya itu memang tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri begitu, bagaimana dok, Bu Erna? Ya, untuk yang kasus yang sudah karena memang rumah itu tidak memungkinkan, jadi bisa diusulkan untuk ke shelter seperti itu. Jadi bisa dibantu nanti untuk pengurusan perizinan menuju ke shelter Ya. gitu. Ya, itu nanti juga koordinasinya lewat kelurahan juga. Jadi dari RT, RW, kemudian kelurahan, nanti puskesmas yang akan mendaftarkan. Itu biasanya Pak Kepala Puskesmas gitu ya, yang untuk koordinasi langsung ke shelter. Nah lalu dokter nih, syarat apakah rumah ini layak atau tidak itu ada di mana dokter? Luasannya atau bagaimana? Syaratnya terutama kalau itu wajib, sebenarnya wajib ya kamar sendiri. Oke, orang dengan COVID-19 ini wajib kamar sendiri. Lebih bagus kamar mandi sendiri. Tetapi yang untuk kamar mandi itu kan agak sulit ya. Kamar mandi masih bisa kita toleransi, misalnya dipakai bersama bisa, tetapi sebelum dipakai dan setelah dipakai harus dibersihkan, disinfeksi dulu. Gitu. Syarat utamanya kamar terpisah. Jadi nanti setidaknya puskesmas juga akan melihat ke lokasi, menentukan apa ini layak atau tidak begitu. Kita tidak melihat ke lokasi ya. Jadi rekomendasi itu dari RT RW. Rekomendasi gitu, untuk iya. masuk shelter itu berawal dari RT. Tapi ini sudah ada edukasi kan ke para pamong bahwa Sudah. memang Ya. yang membutuhkan, yang memungkinkan atau tidak itu sudah paham gitu. Nanti kalau Pak RT Pak RW yang belum paham gitu kita ngobrol lagi. Maksudnya ngobrol Sejauh di ini dokter. sudah ya. Sudah ada surat Sejauh edaran ini. dari Sudah puskesmas paham ya. Iya baik. Terkait isolasi nih Bu. Isolasi tadi kan ada yang di rumah maupun ada yang harus dilakukan di shelter ataupun memang butuh perawatan. Itu lalu bagaimana dokter? Ketika mereka memang harus dibawa ke rumah sakit gitu. Iya. Jadi kalau spektrum gejalanya itu kan dari tidak bergejala sampai ada yang berat ya. Yang isolasi di rumah itu kalau rumahnya tadi yang layak untuk isolasi di rumah. Yang di shelter kalau dia gejala ringan tidak bergejala, rumahnya kurang layak ya, tidak bisa untuk isolasi mandiri ya. Kemudian untuk yang di rumah sakit ini yang gejala berat, sedang berat ya. Coba kalau kita runtut dokter, tidak bergejala berarti sama sekali ini Enggak enggak. ada apa-apa, sehat walafiat. Lalu kalau benar-benar nggak bisa mencium aroma, itu bergejala. Ya, Oke. bergejala. Jadi sama sekali ya sudah ini tanpa gejala. Lalu ketika masuk ke gejala ringan itu contoh Gejala gejalanya ringan seperti itu ya apa? batuk, pilek, tadi tidak bisa mencium bau, diare Itu termasuk gejala ringan yang Gejala masih ringan. memungkinkan untuk karantina di rumah. di rumah. Ah. Itu masih memungkinkan. Lalu gejala selanjutnya. Gejala yang berat, sedang berat itu adalah sesak nafas. Tandanya kalau dewasa itu nafasnya cepat, lebih dari 30 kali per menit. Memang ada alat ukur ya namanya pulse oximeter, itu yang untuk memantau kadar oksigen di dalam darah. Beberapa ada yang ada sendiri, ada yang puskesmas menjamin ya. Kalau kadarnya sudah di bawah 95, artinya dia wajib untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, karena kalau dia isolasi di rumah kan ini dalam pemantauan, nanti kalau begitu ada gejala sesak nafas, itu puskesmas menyarankan untuk keluarga segera membawa ke UGD rumah sakit. Lalu apakah boleh itu diboncengke aja gitu dokter? Kalau berat otomatis dia nggak bisa Enggak, bonceng. kalau ya sesak, namanya sesak nafas itu kan ya nafas cepat. Tapi kan bahaya juga gitu mungkin kalau diboncengke Iya. terus ada. kalau jatuh gimana? Jadi puskesmas apa yang bisa dilakukan ini dokter? Nah, kita akan mengarahkan kalau menerima konsultasi secara daring, kalau gejala seperti ini, apakah ini bisa di rumah, apakah bisa harus di rumah sakit, seperti ini bagaimana penanganan, itu kami mendampingi secara daring. Tapi kalau untuk berangkat ke rumah sakit itu karena biasanya kan gejala itu bisa muncul malam, tidak tentu ya, perburukan gejala itu keluarga segera membawa ke rumah sakit. Jadi disarankan menggunakan Kendaraan ambulans sendiri. gitu. Tidak Harus ambulans. Tidak harus Tapi ambulans. kalau kendaraan sendiri nanti butuh didekontaminasi nggak tuh kendaraannya dokter? Ya seperti kalau kita disinfektan Rumah gitu ya. Ya, Jadi sama. disemprot mobilnya, Iya, dilap-lap iya. gitu. Gitu. Lalu peran puskesmas sekarang Ah. dokter. Saya ingin ya, menggali puskesmas ini apa yang dilakukan gitu biar semua juga paham. Ya, jadi ada rumah sakit dan ada puskesmas itu sudah ada perannya sendiri-sendiri supaya fasilitas kesehatan itu tidak sampai kolaps ya, tidak sampai tutup seperti Dan itu. tidak tumpang tindih tentunya. Ya, jadi
Kalau rumah sakit itu perawatan pasien sakit, jadi yang bergejala sedang berat, ringan tidak ke rumah sakit loh ya. Kemudian untuk puskesmas itu adalah testing dan tracing. Jadi nanti kita yang melacak ini ketemu sama siapa, oh yang ini berarti dia butuh swab, kita usulkan swab, itu puskesmas. Dan pemantauan secara daring. Jadi ketika ada satu yang dikonfirmasi positif, nanti akan di tracing itu kontak dengan siapa. Ya, itu perannya puskesmas. Nanti rumah sakit akan ke dinas kesehatan akan memberitahu puskesmas bahwa ini ada yang positif di rumah sakit ini, domisilinya di sini, nanti puskesmas akan tracing. Ini biasanya Bu Erna yang langsung turun ke lapangan begitu, Betul, mencari data. Ya. Ada tantangan nggak sih Bu Erna? Tantangannya tuh Nggak ada HP ya, nggak ketemu orangnya ya. Beliaunya tidak kooperatif Bu. Gitu ya. Ada HP tapi kok kurang kooperatif. Jadi kita sudah WA, sudah telepon tapi kurang respon. Di telepon Bu Erna tuh berasa di telepon Bang Lecet kan dia melarikan diri gitu. Akhirnya tapi kita kan di wilayah ada RT dan RW. Jadi alhamdulillah sekali dari bawah itu kita bisa melacak, kita mencari info dari Pak RT dan Pak RW. Luar biasa. Jadi memang peran serta pamong, masyarakat ini diperlukan sekali karena puskesmas tentunya ngejar-ngejar ini tuh bukan tanpa sebab gitu. Ini demi keamanan juga gitu. Misalnya terkonfirmasi positif pun gitu. Tadi kita hindari stigma bahwa semua orang tuh sebenarnya bisa terpapar. Ketika sudah terpapar pun ya nggak usah malu. Bahkan ketika lapor ke puskesmas justru akan ketahuan gitu tindakan apa. Justru kita dipantau tadi. Saya senangnya itu dipantau sama puskesmas. Kalau memang bergejala, mulai gejala ringan ke berat akan dirujuk ke rumah sakit begitu. Tapi kalau puskesmas ini memungkinkan kalau memang ambulansnya dipakai untuk membawa pasien dari Kricak misalnya dirujuk ke rumah sakit daerah begitu, dokter. Jadi kalau puskesmas Tegalrejo ini kan khusus ya, di kota Yogyakarta hanya ada 2 puskesmas rawat inap dan dua-duanya itu untuk rawat inap persalinan. Jadi kita standby ambulan itu untuk ibu lahiran. Oh, untuk persalinan. Iya, karena kan tidak bisa kita pakai ambulan yang sama ya untuk merujuk ibu hamil dan. Betul. Jadi memang tadi kalau misalnya toh membutuhkan ambulans, nanti Bu Erna, Bu Dokter, teman-teman Gada Bima juga akan siap lah gitu mencarikan gitu ambulans mana yang bisa dipakai. Ya, PSC. PSC 119 itu dengan nomor telepon yang 420118 ya. Itu bisa dihubungi kalau ada kegawat daruratan. Di luar jam kerja puskesmas ya Bu ya. Oke, PSC siap nih ya gitu. Baik. Nah, sekarang ketika memang tadi di Kricak aja ini angka kematian sejauh ini sudah 5. Ini saya ada data yang mungkin agak lama ya, di 22 Desember 2020 itu dokter. Gugus Tugas COVID-19 daerah Sima Yogyakarta itu melaporkan angka tertinggi dalam satu hari 9 kasus kematian. Bahkan itu sehari 9 kasus kematian COVID-19 dan ini dikonfirmasikan oleh Gugus Tugas COVID-19 daerah Sima Yogyakarta. Ini menurut saya angka yang sangat tinggi dokter. Apalagi ini grafik di Desember Januari ini angkanya meningkat gitu. Bagaimana nih dokter? Memang di Desember Januari ini angka kematian lagi masuk ke puncaknya. Saya takutnya ini sedang mendaki Bu, belum masuk ke puncaknya gitu. Ya, jadi mulai Desember, Januari itu kan ada peningkatan kasus ya. Dengan peningkatan kasus, jumlah kasus yang positif kan otomatis nanti angka kematian juga akan meningkat ya. Walaupun angka kematian totalnya itu sekitar 2%-an, tapi kan jumlah orangnya itu kan kalau penderitanya 100 dan 1000 kan ya berbeda jumlah kematiannya. Harapannya saya optimis sih nanti 1-2 minggu lagi mungkin akan menurun ya. Jadi sudah ini masuk ke puncaknya aja, bukan sedang mendaki gitu. Semua tergantung dari kita masing-masing ya. Jadi apakah bisa kita ini, di puncak, apakah ini menjelang turun atau kita mau naik lagi, tergantung kita. Jadi nggak bisa ini kerja puskesmas aja, nggak bisa kerja saya doang gitu. Tapi ini kerja sama gitu karena semuanya juga beresiko untuk terpapar COVID-19. Lalu terkait pemakaman protap COVID ini, dokter, sudah jelas yang 5 meninggal akibat COVID-19 pasti dimakamkan dengan protap COVID-19. Tapi ada juga beberapa pemakaman yang memang dari rumah sakit disarankan untuk dimakamkan protap walaupun memang hasilnya belum keluar. Nah itu biasanya rumah sakit yang menentukan seperti itu dokter. Jadi gini, beberapa pengalaman kemarin juga ada yang tidak di rumah sakit ya, ada yang meninggal di rumah juga ada. Kita harus bersama-sama belajar ya karena ini juga penyakit baru. Jadi yang dimakamkan dengan protap pemakaman COVID itu yang pertama sudah pasti ya positif.
PCR-nya positif COVID. Yang kedua adalah yang probable itu dicurigai COVID. Nah, ada kontak erat dengan penderita COVID positif dan dia bergejala. Gejala itu artinya demam atau batuk atau pilek, sakit tenggorokan atau tidak bisa mencium bau. Walaupun hasil swabnya belum keluar, kalau dia probable kontak dan ada gejala, maka dia kalau meninggal dimakamkan dengan kontak COVID. Atau dia tidak ada kontak sama sekali ya, tapi kok dia masuk rumah sakit atau dia di rumah karena nggak mau dibawa ke rumah sakit ya, keluhannya kok sesak nafasnya cepat, kemudian nggak ada riwayat sebelumnya itu sakit yang seperti itu, patut kita duga bahwa dia itu kita curigai sebagai COVID dan dimakamkan dengan kontak COVID. Jadi pilihan itu tentunya sudah melalui beberapa pertimbangan. Dan pemakaman protap COVID ini dilakukan memang demi keselamatan kita gitu ya, masih hidup gitu dokter. Iya, betul sekali. Jadi ya mau itu beneran positif atau memang demi keselamatan kita karena masih suspek atau hasilnya belum keluar atau tadi ada gejala yang mengarah ke arah paru-paru begitu, itu memang sebaiknya ketika sudah dinyatakan pemakaman protap COVID ya kita sebagai keluarga, tetangga, masyarakat begitu menerima gitu. Ya, betul sekali, karena kan kalau kita kehilangan ya anggota keluarga kita kan pasti sedih, pasti kita ingin memberikan penghormatan terakhir yang layak ya. Tapi perlu dipikirkan juga yang keluarga yang ditinggal ini kan harus kita jaga tetap sehat ya. Bisa dibayangkan alangkah lebih sedihnya bagi yang meninggal ya kalau tahu nanti keluarganya tertular karena mengabaikan protokol pemakaman COVID. Menarik sekali nih dokter. Jadi memang kita ingin memberikan penghormatan terakhir yang layak gitu, dan memang pemakaman protap COVID sudah dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, dan ketika mau penghormatan terakhir lah itu wujud satu penghormatan terakhir kepada almarhumah. Lalu saya melihat ini rutin juga, apalagi setelah ada konfirmasi satu kasus positif di satu wilayah atau meninggal dunia atau pemakaman protap COVID kan dilakukan penyemprotan disinfektan itu dokter. Nah, aktivitas penyemprotan disinfektan ini gimana dokter? Jadi yang tepat adalah sebenarnya mengelap dengan disinfektan barang-barang yang ada kemungkinan sering dipegang. Tadi 3M itu kan jadi menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Bagaimana kita menghindari tertular COVID-19 dari benda-benda yang sering terpegang. Jadi lebih baik itu dilakukan lap, karena kan virus itu kan selubungnya adalah lemak, dan dia lemak kapsulnya itu akan rusak kalau dilap dengan disinfektan, akan pecah luruh gitu lemaknya. Tujuan kita sebenarnya itu, jadi tidak sekedar semprot aja. Yang disemprot yang mana? Kalau yang disemprot itu yang nggak pernah dipegang ya nggak usah, karena cairan disinfektan sendiri itu kan ada risikonya juga ya kalau tidak digunakan dengan cara yang benar. Jadi dengan kita sarankan sih lap. Jadi kalau misalnya di rumah itu di dalam rumah apalagi kalau yang misalnya belum tahu kalau ternyata positif di dalam rumah tidak pakai masker, itu memungkinkan droplet ada di sekitar rumah. Nah itu memang disarankan untuk dilakukan penyemprotan disinfektan, setelahnya dilap gitu ya dokter. Lalu nanti secara rutin untuk rumah-rumah yang pengen menjaga kesehatan atau memang menjaga diri dan keluarga, itu yang memungkinkan sering terpegang begitu dilap dengan cairan disinfektan. Kalau mau bikin sendiri cairan disinfektan itu dokter, yang sederhana di rumah dulu. Yang banyak digunakan adalah cairan pemutih ya, klorin atau cairan pembersih kamar mandi ya. Iya, pembersih kamar mandi pokoknya. Nanti dilihat di kemasannya. Di kemasan itu ada petunjuknya, karena beda merek bisa beda. Yang paling sering digunakan yang cairan pemutih itu nanti ya 20 cc dalam 1 liter air. Tapi nanti beda merek mungkin beda cara pengencerannya. Harus diperhatikan benar-benar kemasannya. Jadi takarannya harus benar. Jadi jangan sampai ingin melindungi diri, tapi nantinya justru mengiritasi mata, paru-paru. Atau malah justru gatal-gatal semua. Ada yang seperti itu deh sebenarnya.
Nah, teman-teman Garda Bima juga sejauh ini sudah menyiapkan tim penyemprotan yang melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa zona khusus. Misalnya ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan tentunya juga nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman divisi penyemprotan disinfektan di tim Garda Bima. Siap-siap bantulah kalau misalnya ada wilayah yang membutuhkan atau rumah yang membutuhkan layanan penyemprotan disinfektan ini. Lalu ini tahun 2021 dokter, sudah setahun kita bersama dengan COVID-19 dan kita tahu bersama ini sudah mulai, kemarin juga saya nonton tayangannya live, sudah mulai adanya vaksin COVID-19. Itu seberapa efektif vaksin ini dokter? Jadi apa ya, kita kan sudah tahu vaksin macam-macam dan kita sudah melihat khasiatnya dari vaksin. Harapan kita nanti dengan vaksinasi COVID ini juga akan menurunkan angka kejadian COVID ini. Berdasarkan penelitian memang terbukti cukup efektif. Apakah itu nanti akhirnya vaksin akan diberikan kepada semua orang? Ya, nanti pada akhirnya akan ke semua orang. Tapi untuk sekarang ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang usianya memenuhi syarat ya 18 sampai 58 tahun tanpa penyakit. Jadi yang usianya di atas 50 tahun, batasnya 18 sampai 59 tahun. 59. Jadi di bawah 18 tahun dan di atas 59 tahun memang belum. Jadi vaksin ini belum untuk mereka di rentang usia itu. Ya. Lalu sekarang memang fokus ke tenaga kesehatan. Yang pertama, nanti selanjutnya akan ke pemberi layanan publik, jadi yang tatap muka dengan banyak orang itu prioritas kedua. Ditargetkan 2021 selesai vaksinnya dokter. Ya. Dan ini beneran gratis? Ya, tidak dipungut biaya, gratis. Tidak dipungut biaya. Jadi setidaknya ada harapan nih, vaksin sudah ditemukan berdasarkan penelitian dipastikan aman. Hanya mau menunggu antrian. Skala prioritas dulu gitu, tenaga kesehatan, mereka yang ada di servis gitu ya. Untuk kemudian nanti satu persatu lah gitu, kita nunggu antrian. Saya kemarin udah cek, NIK saya belum termasuk gitu. Kayaknya mungkin saya keperan. Jadi sementara belum ada vaksin, tapi kalau sudah divaksin dokter, apakah sudah lalu bebas nggak pakai masker? Jadi bisa kita lihat ya dari vaksin yang sudah ada, yang sudah puluhan tahun ada ya, vaksin campak, MR, measles, rubella itu kan dia sudah settle ya, vaksin yang settle berpuluh-puluh tahun dipakai, itu pun tidak bisa menghilangkan 100% resiko untuk terkena campak, tetapi memang insidensinya akan menurun banyak karena tidak bisa 100% perlindungan. Jadi kalaupun sudah divaksin, kita tetap butuh tadi menerapkan new normal, penerapan apa sih, tatanan baru gitu ya, masker, kebiasaan baru. Lalu kalau sudah melalui penelitian tentunya si vaksin itu aman gitu dokter ya? Sejauh ini aman karena sudah masuk ke uji klinik fase 3 ya. Jadi dokter termasuk yang sudah divaksin? Belum terjadwal. Tapi teman-teman di puskesmas sudah berapa? Ya, sudah. Itu sejauh ini tidak ada keluhan apa-apa? Tidak ada. Aman? Alhamdulillah. Saya menunggu jadwalnya. Siap divaksin. Sama kita menunggu. Jadi saya nggak ada keraguan lagi gitu dokter untuk menerima vaksin gitu, karena ini sudah ada penelitian, dipastikan aman gitu. Jadi memang kalau saya bilang tagline saya siap divaksin, saya siap gitu, cuma saya nunggu undangan. Tapi saya sabar menanti, biarkan mereka dulu yang ada di garda terdepan dulu gitu. Lalu selanjutnya saya ingin 2021 ini kita menatap optimisme gitu dokter. Jadi saya optimis 2021 bebas COVID dokter. Begitu, bagaimana dokter melihat apa yang harus dilakukan atau Bu Erna untuk agar kita makin optimis 2021 bisa bebas COVID gitu dok? Atau Bu Erna monggo? Jadi agak berat ini. Enggak, saya tetap optimis ya. Harus optimis supaya kita semangat ya. Dengan banyak hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan pemerintah, saya rasa nanti kita akan bebas mungkin, tapi membaik ya. Saya rasa nanti bertahap kita akan membaik, mulai dari awal tahun ini sudah ada vaksin, kemudian testing juga sudah banyak, harganya juga lebih murah, masyarakat bisa menjangkau. Saya rasa nanti kita akan membaik asal kita bisa bergotong royong, bekerjasama untuk
menurunkan kejadian COVID. Jadi tetap ini kita harus jaga optimisme. Pokoknya kita akan kurangi kasusnya, angkanya terus sampai akhirnya nanti COVID kalah gitu. Ya apa tak ngomong kayak apa? Ya ini aku saking senengnya gitu karena ada optimisme ini. Bagaimana peran serta masyarakat lebih aware terkait COVID-19. Vaksin sudah mulai didistribusikan, sudah mulai disuntikan ke mulailah beberapa tenaga medis dan masyarakat sudah mulai menerima vaksin. Nah, dokter dan Bu Erna, ini obrolan kita cukup panjang, tapi saya rasa memang teman-teman juga masih menyimak karena masih banyak hal yang ingin diketahui. Live chat masih dibuka, jadi yang ingin bertanya langsung konsultasi gitu terkait COVID-19 juga bisa langsung chat aja, nanti jawab langsung oleh dokter atau juga oleh Bu Erna. Nah, saya ingin kembali mengulas ini sebenarnya apa yang do's and done, apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan dari Bu Dokter dulu. Ya, walaupun klise tapi tetap nggak 3M ya, 4M tadi ya. Menjaga jarak ada yang pertama, yang kedua ada memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Itu yang harus dilakukan menjadi kebiasaan baru kita. Yang don't do, ketakutan berlebihan, jangan takut, atau acuh tak acuh, jangan acuh, atau termakan hoax, jangan termakan hoax. Begitu, cari dokter. sumber informasi yang terpercaya. Cari sumber informasi terpercaya. Ini salah satunya tim Gada Bima. Lanjut kalian dari Bu Erna. Ya, mungkin satu hal PHBS. PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Itu kan sudah lama sekali sudah digaung-gaungkan. Mungkin 3M atau 4M ini ya, yaitu PHBS, mari semuanya harus diterapkan seperti itu. PHBS. Lalu yang down-nya? Jangan itu ya, seperti Bu Dokter itu saya setuju sekali, jangan terlalu ketakutan berlebihan. Jangan lebay. Ya, jangan terlalu berlebihan ya. Karena kalau takut berlebihan itu malah sistem imunnya bisa turun. Seperti itu. Kemudian acuh tak acuh itu merasa wani. Nah, seperti itu. Jangan terlalu wanine kebangetan. Jadinya jadi seperti itu mengabaikan protokol kesehatan. Oke, sedikit saya mundur sedikit ya Bu Erna. Iya. Kalau tadi angka kasus ada data yang di Kelurahan Krica, ini ada di rentang usia berapa sih? Ini semuanya di remaja ada, Remaja ada, lansia ada. Nah, jadi memang tidak hanya mereka yang lansia lalu punya penyakit penyerta gitu yang lantas menjadi parah gitu, bahwa anak-anak ada di usia termuda di usia berapa nih ke Kelurahan Krica? 5 tahun ada Ibu. Usia 5 tahun. 5 tahun ada. Jadi hati-hati, merasa sehat, pulang-pulang putra-putrinya ternyata beresiko menularkan ke anak, ke remaja, bahkan ada yang positif. Kan kalau remaja ini imunnya lagi kuat-kuatnya gitu, lagi dokoh-dokohnya makan. Lalu makanan sehat ini sebenarnya yang apa ya, direkomendasikan gitu. Itu makan nggak hanya banyak kan gitu. Apa yang harus dimakan nih dokter? Kembali lagi, makanan yang diperlukan badan kita adalah makanan yang seimbang ya. Seimbang itu ya frekuensinya pasti 3 kali sehari, jenis makanannya juga bervariasi. Apa saja sih boleh dimakan, kemudian mulai dari lauk, sayuran, buah-buahan itu harus rutin dikonsumsi. Lalu kalau berjemur dokter? Jadi untuk berjemur itu kan ada satu ya, yang manfaatnya ke arah vitamin D, pembentukan vitamin D. Kita kan sudah makan nih makanan bergizi yang mengandung vitamin D, tetapi untuk proses metabolismenya membutuhkan paparan sinar matahari. Nah, sinar mataharinya ini yang pagi, jangan tengah hari ya, jadi sebelum jam 10. Dan nggak usah terlalu lama, 15 menit. 15 menit aja ya gitu, nggak kosong. Lalu ada lagi dokter yang ingin disampaikan, ini pesan-pesan gitu, bukan pesan terakhir tapi di podcast ini. Kalau saya tetap semangat, terutama juga untuk rekan-rekan Gada Bima. Saya salut sekali, saya bangga. Saya jadi, walaupun saya tidak tinggal di Krica ya, tetapi saya bangga. Kelurahan Krica mempunyai Gada Bima. Sangat terbantu dan sangat bermanfaat sekali. Dan untuk masyarakat tetap semangat juga. Walaupun Krica kasusnya nambah.
Ini ada Gada Bima aja sebanyak itu loh. Saya ngebayangin kalau misalnya nggak ada tim Gada Bima, nggak ada tim edukasi, puskesmas acuh tak acuh gitu, entah seperti apa kejadiannya. Tapi apapun itu, kita bersama budaya lawan corona. Matur nuwun sangat Bu Dokter, Bu Erna. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk para sponsor dan donatur kita. Kita akan lanjut di podcast-podcast selanjutnya. Nah, boleh di komen di kolom komentar di bawah. Kalau memang podcast ini bermanfaat gitu, kalian boleh beri masukan atau pengen ada topik apa yang dibahas di podcast Gada Bima. Luar biasa ini hari ini obrolannya sudah padat dan semoga apa yang tadi kami obrolkan itu bisa menambah wawasan, pengetahuan terkait COVID-19 ataupun virus corona. Jadi bersama-sama kita akan lawan corona. Tim Gada Bima dengan tagline-nya budaya lawan corona masih terus mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dengan benar, menutupi area hidung dan mulut, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak aman setidaknya 2 meter ketika dalam antrian, dan juga menjauhi kerumunan. Terima kasih juga untuk para sponsor. Jadi Bu Dokter dan Bu Erna, podcast kali ini memang kami membuka kesempatan untuk para donatur menyampaikan sponsornya. Jadi ada beberapa produk yang nanti akan ada di bawah. Nah, sejak tadi sudah nongol di bawah ini para sponsor, di mana nanti dana dari para sponsor itu memang digunakan oleh teman-teman untuk operasional dalam melakukan penyemprotan disinfektan maupun untuk membuat flyer edukasi kembali ke masyarakat gitu. Jadi dari masyarakat kembali ke masyarakat. Dan saatnya sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Dr. Kristi dan Bu Erna. Boleh tepuk tangan. Syuting kali ini juga dilakukan dengan standar protokol kesehatan, kayak menjaga jarak, menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer, dan juga seluruh tim yang terlibat ini dalam satu ruangan ini hanya ada 5 ya gitu. Jadi 1 kameramen dan 1 soundman. Terima kasih sekali lagi Bu Dr. Kristi, Bu Erna. Semoga sehat selalu. Amin. Selamat, semangat terus melayani. Matur nuwun sangat. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gada Bima bisa. Sekali lagi Bu, Gada Bima bisa. Sebagai pelopor dalam menciptakan masyarakat yang sadar kamtipan. Tim bergerak menuju rumah sakit. Roger, tim Gada Bima siap meluncur.